213 Kota Kampar, rekan sejawat dari Ibu Melni Dasmi, yaitu calon guru penggerak Angkatan 6 tahun 2022. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni terhadap kegiatan yang dilakukan Ibu Melni bersama dengan para siswa, yaitu membuat keyakinan kelas. Menurut saya, keyakinan kelas ini sangat bagus dan sangat menginspirasi. Alangkah baiknya setiap guru dan siswa nanti bekerja sama untuk membuat keyakinan kelas dan menempelnya di setiap dinding kelas. Insya Allah next time saya juga akan membuat keyakinan kelas ini di kelas saya nanti. Demikianlah testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Zaratul Jannah dari kelas 9B. Kemarin kami bersama-sama membuat keyakinan kelas bersama dengan Ibu Mel. Keyakinan kelas ini adalah nilai yang sangat penting dan ini dari kami untuk kami. Dan saya berharap kedepannya kami dapat melaksanakannya dengan sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita ini untuk bersama-sama menyaksikan pembebasan dari saya, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kampar. Selanjutnya, selamat beriringan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa berselawat kepadanya kita diberikan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala PT SMP Negeri 2 13 Kota Kampar beserta wakil, beserta rekan-rekan majelis guru serta karyawan dan karyawati UPT SMP Negeri 2 13 Kota Kampar. Izinkanlah saya di pagi hari yang berbahagia ini untuk menyampaikan aksi nyata penimbasan dari modul 1.4 budaya positif. Nah, sebelum kita mulai dengan modul 1.4, kita akan memulainya dulu pertama dengan ice breaking. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sangat semangat sekali pagi ini ya. Semoga kita dapat semangat ini sampai acaranya selesai. Nah, pagi ini kita akan mulai dulu kegiatan kita dengan ice breaking. Ice breakingnya, oke, silakan dilihat pertanyaan berikutnya. Oke, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan cepat. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa kendaraan berhenti waktu lampu merah? Yang kedua, apa minuman paling murah di warteg? Warteg ini maksudnya di rumah makan ya. Gimana? Bapak Ibu sudah dapat jawabannya? Karena sudah aturan dari pemerintah. Oke, Bu Dedi mengatakan karena sudah aturan dari pemerintah. Untuk pertanyaan pertama. Yang kedua bagaimana Bu? Apa minuman paling murah? Air putih. Air putih. Oke. Ada pertanyaan? Ada jawaban lain? Masih ada dua. Pak Haji? Ada yang Pak Haji? Itu merupakan rambu-rambu lalu lintas. Oke, lampu merah merupakan rambu-rambu lalu lintas. Makanya harus berhenti ya Pak Haji ya. Karena takut kenapa ada berhenti itu? Karena takut ditilang. Oh, karena takut ditilang. Oke, jawaban selanjutnya Pak Saudara. Gimana Pak Don? Ya sama. Ada. Ada lagi yang lain? Bukan Yati? Ada tambahannya. Apa? Ada tambahan lagi. Oh, bukan ya. Lampu merah itu merupakan rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhi oleh kendaraan. Oh iya, harus dipatuhi oleh pengendara. Mengapa kendaraan berhenti? Ya, bagaimana Ibu Haji? Ibu Haja? Karena lampu merah itu artinya harus berhenti. Oh, lampu merah harus berhenti. Bagaimana Ibu Yati? Setuju? Betul, salah tuh. Karena ada polisi. Ya, ada lagi? Tidak, tidak tak jawabannya. Oke, sekarang buka jawabannya. 1, 2.
memulai kegiatan inti kita, yaitu tentang keikhlasan budaya positif. Nah, jadi ini tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan lain oleh saya, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kampar tentang budaya positif. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan disiplin. Disiplin ini merupakan kata-kata yang sering kita ucapkan ketika kita berada di podium di depan anak-anak. Kita semuanya tentu mengharapkan disiplin, kan? Nah, sekarang kita lihat apa itu pengertian dari disiplin. Menurut Dian Mosen dalam bukunya The Structure and School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata Latin disiplin yang artinya belajar. Nah, ini juga berarti disiplin atau murid atau pengikut. Nah, ini adalah asal kata dari disiplin. Nah, kemudian kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianggap oleh seseorang. Nah, nilai-nilai kebajikan ini kita semua sudah tahu kan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia ini. Jadi manusia itu dia melakukan sesuatu, ada motivasinya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi daripada dihukum nanti Pak aja deh. Nah, seperti itulah kira-kira. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak-anak ini pengen dipuji. Kalau misalnya saya bagus nanti dipuji oleh guru. Jadi saya dapat juara, dapat hadiah. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Harapan kita sebagai seorang guru, tentu kita mengharapkan anak kita ini dia berada pada posisi yang ketiga. Jadi mereka sadar dari diri mereka sendiri, dari dalam mereka, bukan karena hukuman dan bukan karena penghargaan dia, bukan karena dipuji. Nah, kemudian ada lagi namanya teori motivasi. Hukuman ini bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau oleh kata-kata. Nah, ini adalah definisi dari hukuman. Nah, kemudian, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah berencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi biasanya kalau kita di sekolah sudah ada konsekuensi dari perilaku yang mereka langgar. Nah, kalau misalnya sudah ada peraturan tertulis, itu bukan namanya hukuman lagi, tapi itu disebut dengan konsekuensi. Nah, jadi seperti itu. Jadi konsekuensi ini sudah dibuat oleh pihak sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang dapat diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kalau hukuman tadi tidak nyamannya kan dalam jangka waktu lama. Dia sebenarnya kalau hukuman ini lebih kepada mempermalukan diri murid. Nah, itu perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah mulai paham perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Oke, kita mulai disingkat lagi ya, biar lebih semangat Bapak Ibu. Nah, oke. Ayo kita sama-sama melihat.
Hukuman. Oke, kita lihat. Bukan ya? Ini adalah konsekuensi. Kenapa? Karena dia tidak mempermalukan. Jadi kalau misalnya hukuman ini dia lebih ke malunya anak secara psikis. Ya. Oke, kita lihat yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Ya, betul ya. Bagus kalian betul. Iya, sudah kita. Tentu saja kita dulu kan. Sudah berpengalaman ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oh, oke, kita lihat. Wah, luar biasa Bapak Ibu guru. Oke, tugas selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Betul ya. Oke, selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini anak-anak suka sekali melakukannya. Konsekuensi. Ya, bagaimana yang lain? Setuju? Pak Haji. Oke, Pak Haji ya. Pak Haji gimana? Bekerja? Oke, konsekuensi ya. Ya, oke, kita lihat. Ya, bukan hukuman, tapi konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, dan sini tidak. Oke, ada perbedaan ternyata. Ada yang mengatakan hukuman, ada yang mengatakan konsekuensi. Kita cek tidak? Murid tapi tidak. Ya. Oke, selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Oke, hukuman. Lain, konsekuensi. Iya ya. Jadi Pak Haji, menurut Pak Haji ini hukuman atau konsekuensi Pak Haji? Oke. Ternyata aja ini adalah bukan hukuman. Nah, bukan sanksi ya, karena tidak ada kita tuliskan di dalam peraturan sekolah. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke. Ya, itu ya Bu ya, hukuman. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Itu konsekuensi ya. Nah, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Oke, kita lihat. Ya, konsekuensi. Nah, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Betul sekali. Nah, betul sekali. Terus dulu lihat sendiri. Oke, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Oke, konsekuensi. Ya, bagus sekali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PDOK. Bagaimana Pak Haji ini pelajaran PDOK ini? Termasuk mana tuh konsekuensi ini Pak Haji? Oke, hukuman. Kita cek tidak? Nah, membersihkan WC sekolah karena mendapatkan pensil kawannya. Oke. Nah, sudah ya? Nah, itu tadi adalah fungsi kaki tadi. Itu perbedaan antara
hukuman dengan konsekuensi. Jadi lebih kurang kesimpulannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau hukuman itu lebih kepada hukuman fisik dengan psikis. Dia ini memberikan dampak jangka panjang terhadap siswa. Sedangkan konsekuensi itu sudah kita beritahu, siswanya sudah tahu sendiri, kita sudah menuliskannya di dalam peraturan sekolah. Jadi sudah ada kerjasama antara sekolah dengan wali murid. Jadi anak-anak ini sudah tahu apa yang akan mereka dapatkan, apa yang akan mereka peroleh jika melanggar peraturan tersebut. Nah, itulah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Sekarang kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi sebenarnya ketika kita memilih untuk memberikan penghargaan, kita itu sedang menjudge anak. Menjudge anak dalam artian kita sudah berasumsi duluan, kalau tidak dikasih penghargaan mereka tidak bisa. Padahal sebenarnya walaupun tanpa penghargaan anak-anak ini mereka tidak bisa. Inilah yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Nah, kemudian penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengaruh jangka pendek dan jangka panjang sebuah penghargaan. Jadi ada pengaruhnya penghargaan yang kita berikan kepada siswa kita. Nah, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Saya rasa kita semua sudah pernah melakukannya, kalaupun tidak di sekolah, di rumah seperti itu. Misalnya, kita menginginkan anak kita seperti ini, kita kasih ini, nanti mereka akan minta lagi, begitu seterusnya. Padahal awalnya bisa juga mungkin untuk memberikan motivasi. Nah, kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi semuanya sudah terbeli oleh penghargaan yang sudah diberikan. Kemudian, nah ini adalah restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi anak-anak menemukan sendiri apa solusi dari permasalahan mereka. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi mereka menemukan sendiri. Nah, ini adalah prinsip dari restitusi. Nah, adapun dari ciri-ciri restitusi, yang pertama, bukan untuk menghapus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, restitusi ini memperbaiki hubungan. Kemudian, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan merupakan cara yang paling baik. Nah, ini semua adalah ciri-ciri dari restitusi. Apa gitu? Sekarang kita akan lihat yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas? Itu
kelas. Semua kelas kita itu sudah memiliki peraturan kelas, baik yang sudah dituliskan maupun tidak tertulis. Nah, sekarang kita tanya dia dulu, apakah sama antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Nah, kenapa kita buat namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, ini adalah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian, keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya, tidak ada kalimat negatif di dalamnya. Misalnya, ada kalimat dilarang atau jangan mencuri. Itu adalah kalimat negatif. Kita ganti kalimatnya menjadi mari kita menjaga barang kita dan barang orang lain dengan baik. Nah, itu adalah perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi di keyakinan kelas kita menggunakan sebenarnya kalimat positif. Nah, yang paling penting keyakinan kelas ini berasal dari siswa, berasal dari murid. Jadi bukan dari guru. Kalau peraturan kelas biasanya guru yang membuatnya ya. Ini adalah peraturan kelas kita akan dipelajari, akan dipatuhi. Kalau keyakinan kelas itu siswa membuatnya sendiri. Jadi kemarin saya sudah mencobakan membuat keyakinan kelas seperti yang ibu-ibu lihat di belakang. Itu sudah ada keyakinan kelas dari kelas 9B sampai kelas 4. Caranya kemarin itu siswa datang, setiap siswa saya berikan sticky note 1 untuk membuat keyakinan yang mereka yakini, apa yang mereka butuhkan di dalam kelas. Misalnya menghargai sesama teman, menyayangi teman seperti keluarga, mengasihi guru. Berbagai kalimat positif ini dikatakan kepada kita tulis, kami bekerja bersama. Nah, akhirnya dari 20 lebih keyakinan yang muncul dari teman-teman, dari siswa-siswa, kita pilih 7. Kenapa 7? Karena 7 ini dianggap sama atau mewakili dari 22 keyakinan yang sudah diberikan oleh siswa. Nah, 7 inilah yang dibuat menjadi keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Jadi semua warga kelas itu ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak hanya dari guru saja. Keyakinan kelas ini bersumber dari murid kita. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh pembentukan keyakinan kelas. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini adalah kalimat positif. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, kita bisa ganti kalimatnya menjadi saling menghormati. Jadi kalimatnya lebih positif ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Positif. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau misalnya kita boleh juga menggunakan dilarang, tapi sebaiknya kita menggunakan kalimat yang lebih baik. Mari kita jaga keamanan dan saling menghormati. Kemudian pergantian atau menunggu pemilihan. Kemudian dilarang merokok. Nah, kalau seperti itu setelah ini kita semuanya juga menetapkan ini di dalam jadi saya rasa tidak ada yang berani siswa kita merokok ya, di dalam kelas khususnya. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas 1 ini kelas 5, ini adalah kelas 7. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang ada. Nah, setelah itu kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini adalah kebutuhan dasar. Artinya dasar berarti semua orang itu ingin memenuhinya. Harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, itulah yang menyebabkan seseorang berperilaku yang melenceng atau berperilaku negatif. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama, bertahan hidup. Tentu saja ya, semua orang ingin bertahan hidup. Apapun akan dilakukan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Bagaimana apa kalau misalnya kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi? Nah,
itulah yang menyebabkan terjadinya perbuatan atau karakter buruk. Sebenarnya orang-orang yang memiliki karakter yang tidak baik atau yang berperilaku negatif dikarenakan kebutuhan dasarnya ini yang tidak terpenuhi. Apabila kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka seorang akan menunjukkan perilaku positif. Nah, padahal dia kaya raya, duitnya banyak, maka minta, kenapa perilaku tidak menunjukkan? Mungkin ada salah satu yang dasar tidak terpenuhi. Misalnya apa? Kasih sayang. Jadi semua kebutuhan dasar ini, semua orang akan berusaha untuk memenuhinya. Nah, ini adalah kebutuhannya. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu adalah sandang, pangan, ya, papan itu juga kebutuhan dasar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ketika anak-anak kita, ketika murid-murid kita melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, misalnya di dalam kelas kita dia mengantuk, dia tidur, atau dia berikut atau yang pasti disebabkan oleh salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, sehingga timbullah perilaku negatif atau yang melenceng. Nah, selanjutnya adalah institusi ini kita melihat 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, saya sendiri, saya akui bahwa saya itu berada pada posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi ketika anak-anak ini dia melakukan kesalahan, ini emosi langsung naik, langsung marah. Kalau tidak marah langsung membuat merasa bersalah. Contoh merasa bersalah itu seperti apa? Kalau penghukum itu semuanya sudah tahu ya, langsung menghukum. Misalnya nyuruh anak untuk misalnya lari-lari, itu adalah hukum, semuanya tadi sudah tahu. Kemudian untuk membuat merasa bersalah, biasanya kita membuat seperti ini kepada anak. Kamu tidak kasihan nih mau ibu, ini sudah tak sedih nanti dimarahi kalau gara-gara kamu. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Kalau tempat ini kita seperti tempat media. Jadi bisa dikatakan dia berada di level setengahnya legalnya. Kemudian yang keempatnya adalah pemantau, dan terakhir adalah manajer. Kita akan lihat satu persatu. Pertama adalah penghukum. Nah, penghukum ini ada suaranya tinggi, bahasa bukunya itu mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan benar. Nah, ini adalah penghukum. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi tidak ada jaminan anak-anak akan berubah lagi. Ya, malah mereka akan mengulang lagi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari penghukum. Nah, kemudian yang kedua, posisi kontrol kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, kalau ini ada suara pemelas, seperti indikasi hati begitu. Halus, sedih, dia berkata pada anak, bersulah istilahnya. Ini adalah membuat merasa bersalah. Hasilnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, itu. Kadang kepalanya kadang kita itu tidak merasa bersalah sama sekali ya. Oke, selanjutnya adalah teman. Nah, kalau teman ini ada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya masih ada murid, maka ada senyum dan akal. Kalau misalnya kita katakan ini ada lebay ya, alay dan istilahnya. Jadi kalau teman ini saya rasa jarang juga kita berbuat seperti ini ya. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid masih tergantung ya kepada guru tersebut. Jadi kalau ada masalah, dia cari guru tadi yang bisa dijadikan teman. Nah, jadi ini efek negatifnya. Positifnya memang bagus, dia menjadi dekat dengan kita. Tapi salahnya dia menjadi tergantung pada masalah seperti ini. Jadi nanti ada siswa murid ini akan membagikan kalau sama ibu itu enggak apa-apa, sama bapak seperti ini. Nah, ini yang
kita lakukan ya untuk posisi teman. Kemudian ada lagi pemantau. Pemantau ini bisa dikatakan levelnya tinggi juga. Ini adalah guru yang bijak ya menurut saya. Pemantau ini ada suara nyata, bahasa tubuhnya formal. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi merasa marah atau mempermasalahkan masalah, dia tidak juga. Dia ekspresinya tak datar, tak formal. Nah, murid dibuat sehingga tidak nyaman. Nah, dan kemudian, tapi di sini guru itu harus memantau dia. Misalnya kan, kalau dia tidak bertugas, jadi kita suruh dia mengerjakan tugas pada jam istirahat. Nah, guru tetap memantau. Jadi kita lihat dia kerjakan atau tidak. Kan tidak ditinggalkan begitu saja ya. Nah, ini adalah pada posisi pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol yang paling baik yang seharusnya yang sebaiknya yang kita berusaha bersama-sama berada pada posisi manajer ini. Ini adalah posisi terakhir, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi manajer ini ada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian hasilnya murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, kalau berada di posisi manajer, kita akan mengadakan praktek segitiga restitusi. Nah, ini adalah praktek yang menentukan kita berada di posisi manajer. Kalau kita sudah berada di posisi manajer, ketika kita menemukan permasalahan pada anak, kita akan melangsungkan segitiga restitusi. Jadi, pertama, kita akan menstabilkan identitas. Stabilkan identitas ini seperti ini. Kita pahami anak itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, misalnya setelah melanggar, nah ini memang berat untuk kita cobakan di awal. Memang berat sekali karena kita sudah emosi duluan ya melihat kelakuan anak yang saya seperti ya Bapak Ibu. Jadi inilah gunanya kita sharing bersama. Nah, setelah kita lakukan stabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Ya? Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa? Why? Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian terakhir kita menanyakan keyakinan. Keyakinan ini, kamu ini menjadi seorang seperti apa? Nah, jadi pada nada bicaranya itu kita tetap tidak menggunakan emosi. Jadi lebih ke bicara heart to heart. Artinya kita berbicara dari hati ke hati. Menanyakan keyakinan apa yang kamu yakini. Kalau kamu seperti ini, bagaimana kamu nantinya? Apa betul kamu ingin orang seperti ini? Nah, disitulah kita yang betul-betul menanyakan keyakinan. Beginilah praktek dari segitiga restitusi ini. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Langkah penerapan segitiga restitusi yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Stabilize the identity. Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar, kalau anak laki-laki ya. Kemudian kita ingin mencari solusi. Kemudian kamu berhak merasa begitu setelah dia melakukan kesalahan ini. Kemudian kita yang kedua adalah kita validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kadang-kadang anak ini dia itu butuh tempat untuk sharing, untuk curhat. Nah, kadang-kadang bagaimana cara mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Nah, di sini kita bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi tidak langsung kita lihat si anak itu dengan keras. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya kamu
pada dirinya. Itulah yang membuat mereka berkelahi. Sebenarnya bagus mereka, tapi mereka mempertahankan dirinya, mempertahankan harga dirinya. Tapi kita harus lihat lagi, harus ada sikap yang lain. Nah, di sini kita akan masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Dan belief. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Dan kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kalau misalnya kamu berkelahi seperti ini, mau jadi orang, itu nanti kesannya jadi seperti apa? Apa betul seperti itu yang kamu inginkan? Nah, ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang terhormat, di sini saya bukan ingin menggurui, karena saya sadar betul saya malah sebenarnya harus banyak belajar. Karena kalau di hari tadi saya menyadari bahwa saya ini masih sangat jauh dari sempurna. Jadi tujuan ini adalah untuk saya belajar dan untuk kita dari bersama. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu guru sekalian. Itulah tadi pemaparan saya tentang aksi nyata saya di modul 1 di 4, yaitu budaya positif di kelas dan di sekolah. Untuk penerapannya, saya sudah menerapkannya di kelas, yaitu membagian kelas itu sudah dilaksanakan dan sudah jadi. Kalau semoga mudah-mudahan kedepannya tetap berjalan dengan baik. Dan ini adalah penugasan untuk membagikan pemahaman saya kepada rekan-rekan teman-teman dalam saya di UPT LB 213 untuk Kampar. Terima kasih Bapak Ibu dan sekalian atas perhatiannya dan atas waktunya sudah bersedia hadir bersama saya di sini. Nah, mungkin untuk membalasnya saya tidak bisa membalasnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang setimpal kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, berikutnya kita akan membuka sesi pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi presentasi dari saya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi, saya akan memutarkan video praktik segitiga diskusi yang pernah saya lakukan di sekolah. Jadi kita lihat dulu bersama-sama ya. Setelah ini kita akan lanjutkan ke sesi diskusi. Nah, jadi ini ceritanya. Ini anak kita lagi berdua kemarin itu Yuska Maharani dengan Julia Rahma. Jadi awalnya mereka ini di dalam kelas ada tugas, hanya saja mereka tidak melaksanakan tugas, mereka main-main. Nah, seperti itu anak saya main lempar-lempar, mungkin salah lempar atau bagaimana kena Yuska. Yang dilemparnya mungkin awal-awal mereka main lempar-lempar kertas. Selanjutnya berubah kertas itu menjadi botol minum. Nah, itu kan yang rasanya ya, itu yang membuat saya menangis. Lalu dipanggil dua-duanya ke ruang BK. Kemudian kami coba menyelesaikannya dengan praktek segitiga diskusi. Silakan dilanjutkan bersama.
Nah, ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas 5. Ini adalah proses pembuatannya. Jadi siswa diberikan masing-masing buah sticky note untuk dituliskan keyakinan kelas yang mereka yang diberi masing-masing. Jadi setiap siswa dia menuliskan keyakinan kelas yang mereka yakini untuk dibuat sebagai keyakinan kelas mereka. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang dibuat bersama kelas 9B. Oke, itulah tadi beberapa kegiatan yang sudah pernah saya laksanakan, sudah dilakukan mengenai modul studi 4 yaitu budaya positif. Baiklah, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Kita berdiskusi mengenai permasalahan atau materi yang sudah disampaikan tadi. Bagi Bapak dan Ibu guru yang ingin menyampaikan pendapat atau saran, nah dipersilakan. Silakan ke depan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Aristi, beserta pengemasan CGP di UPT SMP Negeri 2 Kampar. Baiklah Bapak Ibu, saya menyimak tadi materi yang disampaikan oleh Pimpinan Resmi. Saya ingin mengajak kita diskusi tentang satu hal yang saya perhatikan tadi, yaitu tentang pemberian hukuman dan penghargaan. Jadi kalau saya perhatikan teori yang disampaikan tadi, menurut saya harus kita komparasi atau kita bandingkan dengan teori lain. Yang sini saya lihat adalah ada teori reward dan punishment. Teori ini juga disampaikan oleh pakar pendidikan, di mana memberikan reward atau penghargaan itu membangkitkan motivasi, dan juga memberikan punishment itu bukan untuk membuat anak merasa bersalah, tetapi membuat anak sadar akan kesalahannya. Jadi menurut saya teori-teori yang ada itu harus kita komparasikan, tidak bisa kita terima satu teori saja. Namanya teori, hari ini dianggap benar, bisa jadi besoknya dianggap salah. Nah, itulah teori. Jadi kalau saya berpendapat mungkin yang dimaksud di sini itu adalah tahapan, bukan menghilangkan. Ada tahapan kita memberi hukuman supaya mereka sadar itu adalah salah. Ada tahapan kita memberikan penghargaan supaya mereka tahu itu benar. Dan pada tahapan yang ketiga barulah akan muncul kesadaran diri. Kesadaran itu tidak akan muncul serta-merta, apalagi dalam diri peserta didik. Namanya peserta didik, bisa jadi dia akan menyadari kenapa saya dulu didirikan oleh guru saya. Oh, ini maksudnya. Jadi menurut saya bukan tahapan itu dihilangkan. Itu pendapat saya. Mungkin saja anak-anak yang ada dalam teori yang disampaikan tadi sudah sampai pada tahap yang ketiga, sudah sadar semuanya. Jadi ada tarik kembali dengan teori kearifan lokal, kan? Kalau ditarik dengan teori kearifan lokal, tentu saja disesuaikan dengan kondisi di mana kita berada. Bisa saja teori ini adanya di Amerika, atau teori ini cocoknya di Jakarta. Tapi kalau sampai ke daerah kita, teori ini harus kita komparasikan dan kita padukan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Itu menurut saya. Mungkin pendapat Pak Ibu yang lain berbeda. Saya tidak menyalahkan, cuma perlu kita padukan supaya lebih baik. Terima kasih. Super sekali ya dari Bapak Zaki. Sekarang untuk Pak Zaki, nah ini adalah kesalahan kurikulum di PT SMP Negeri 2 Kampar. Terima kasih Pak Zaki untuk saran dan untuk diskusinya. Mungkin bagi para teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan, ada yang mau menjawab, atau mungkin ada yang mau menjawab. Silakan Bapak Ramli, silakan. Tidak mau menjawab ya. Ayo Pak, silakan lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Farul Abdi, merupakan salah satu peserta pengibasan guru CGP di UPT SMP Negeri 2 Kampar. Pertama, saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Dengan adanya hal seperti ini, maka sedikit membuka wawasan ataupun pandangan kita tentang bagaimana menyikapi siswa, bagaimana bersikap dalam menghadapi masalah-masalah khususnya di lingkungan sekolah. Nah, kalau di sini saya pribadi sedikit berbeda pandangan dengan Pak Zedri tadi mengenai teori tadi Pak Zedri menyinggung tentang harus adanya komparasi teori yang disampaikan oleh Pak Zedri tadi. Kalau saya pribadi, menurut saya, pandangan saya,
teori yang digunakan sekarang ini, restitusi, teori restitusi ini disosialisasikan atau diberharapkan bisa diadaptasi di sekolah. Itu kenapa? Karena mengkaitkan atau mensinkronkan dengan perkembangan dari pola pikir peserta didik kita. Nah, bisa jadi kalau saya tidak salah itu memang ada teori-teori yang lain yang berpandangan berbeda dengan teori ini. Nah, kembali kita kaji lagi. Ke teori itu hadirnya kapan? Siapakah target dari teori itu? Nah, kalau saya berpandangan di sini, teori restitusi ini memang sejalan dengan apa ciri-ciri yang ada pada siswa kita sekarang. Contoh, siswa sekarang itu digambarkan sebagai generasi Z. Generasi Z itu mempunyai pola pikir yang luar biasa. Mereka cepat cepat menerima informasi-informasi baru tanpa memfilter atau tipis filternya mana yang baik mana yang buruk. Nah, di teori ini lebih cenderung mengajak siswa itu untuk berpikir, bukan menghentikan atau menghilangkan tahapan dari mana yang benar mana yang salah, tapi lebih cenderung mengajak siswa berpikir mana yang terbaik untuk dia, mana yang tidak baik untuk dia. Kalau saya memiliki pandangan dari teori ini seperti itu. Jadi memang sejalan kalau menurut saya. Ada teori lain, tapi mungkin teori lain tersebut tidak sejalan dengan ciri-ciri dari generasi yang kita didik sekarang ini. Nah, maka dari itu mungkin hanya saja catatannya kalau menurut saya teori ini memang harus bisa terlaksana hanya untuk siswa yang memang pola pikirnya sudah di tahapan kalau di taksonomi buku itu udah pikiran itu udah tahap mencipta. Mereka sudah bisa mempertimbangkan, memikirkan ini informasi yang dapat dari mana, ini informasinya seperti apa. Mereka sudah sampai tahap berpikir seperti itu. Baru teori ini bisa dilaksanakan. Kalau saya melihat teori taksonomi belumnya hanya sampai C2, diterapkan teori ini bisa jadi itu tidak akan nyambung. Karena kenapa? Mereka akan diam. Ketika kita tanya, kamu kenapa? Mereka akan cenderung diam. Kenapa? Tahap berpikirnya belum sampai ke situ. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Bila bertemu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertanyaan lagi. Nah, Bapak ini adalah seperti yang kita tahu adalah Bapak urusan siswaan. Jadi beliau ini sudah paham sekali tentang karakter siswa yang ada di sekolah kita. Nah, itulah tadi ada dua tanggapan dari teman-teman kita dari dekat guru, dari Pak Jeffrey, dia mengemukakan teori lain yaitu tentang civil dan participan. Sedangkan Bapak Karol dia lebih ke pro ibaratnya ya Pak ya, tentang penghargaan dan tentang teori dari restitusi tadi ya Pak ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, nah di sini kita ini bertujuan untuk sharing atau berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang teori-teori yang sudah saya pelajari sebagai Indonesia Alternatif Kabupaten Kampar. Di sini bukan bermaksud untuk menghilangkan yang namanya penghargaan. Penghargaan kita bisa lakukan, cuma penghargaan ini tentunya mungkin lebih diadaptasi atau lebih dibedakan. Tidak hanya berupa penghargaan yang seperti yang biasa kita lakukan. Nah, karena seperti yang dikatakan oleh Kon ini, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi seperti yang dikatakan Bapak Sarul Abdi, anak-anak ini kita tentu saja menyesuaikan proses pembelajaran kita dengan karakter anak didik kita. Nah, anak kita yang generasi Z sekarang, kalau kita melakukan seperti hukuman, ini intinya sebenarnya kita itu menggunakan hukuman sebenarnya. Hukuman itu berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi tetap kita laksanakan. Nah, konsekuensi ini yang kita lakukan, bukan hukuman. Kenapa kita menghilangkan hukuman? Karena hukuman ini sumbernya adalah dari emosi. Nah, ya makanya karena bersumber dari emosi, makanya berusaha kita hilangkan. Nah, kalau misalnya langsung kita terapkan sepenuhnya seperti itu tidak bisa. Karena yang namanya kita belajar, kita mulainya dari hal-hal yang sederhana. Kita mulai dari hal-hal kecil. Kalau misalnya anak-anak melakukan kesalahan, tidak langsung hukum. Nah, hukuman ini kita takutnya akan mempengaruhi mental atau psikis anak-anak kita. Nah, seperti yang kita tahu, kita perlu hukum. Apakah anak-anak berubah? Tidak juga. Mereka malah semakin agresif.
Salah seperti anak-anak yang kita hukum. Misalnya, dulu kemarin dia merokoknya di luar, nanti dia sudah balik lagi di dalam kelas. Itu artinya anak-anak itu berlambak agresif dengan hukuman yang kita berikan. Nah, jadi kita ini rencananya kita ingin mengubah hukuman ini lebih ke konsekuensi. Nah, konsekuensi tadi sudah kita bahas bersama. Konsekuensi ini sudah diketahui oleh siswa. Jadi sudah ada kesepakatan antara sekolah dengan orang tua dan juga dengan siswa. Jadi konsekuensi yang diberikan kepada anak tidak melenceng dari peraturan yang telah kita buat. Nah, kalau misalnya kita menghukum anak itu hari di lapangan itu misalnya 10 kali, itu apa yang akan didapatkan oleh anak? Itu ada tidak di peraturan kita? Tidak ada kan? Nah, kalau itulah yang mau kita hilangkan. Sedangkan untuk proses anak itu belajar, nah memang anak-anak kita memang harus dituntut. Kita tidak serta-merta menuntut anak kita harus langsung bisa. Tidak. Nah, itulah tugas kita. Kita adalah sebagai penuntut, menuntut anak-anak kita, membimbing mereka untuk menemukan jalan kebenarannya. Kita tidak bisa lepas tangan. Yang namanya manajer itu mengatur, ya. Jadi kita masih mendidik anak-anak kita. Jadi tidak kita hilangkan sistem penghargaan dengan lingkungan, hanya saja kita ubah dia yang lebih bagus, yang lebih baik lagi untuk menciptakan motivasi musik dari siswa. Jadi kesadaran siswa datangnya dari hati. Karena saya percaya apapun yang datangnya dari hati juga akan diterima oleh hati. Nah, itu saja untuk hari ini. Kalau ada diskusi lain mungkin lain waktu akan kita sambung. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga atas umpan balik pertanyaan saran yang banyak. Saya sebagai calon guru penggerak tidak akan pernah berhenti belajar karena ini tujuannya saya bukan mengajar tapi lebih ke sharing atau berbagi pengalaman. Karena saya menyadari saya masih jauh sekali dari kata sempurna. Nah, tentu bimbingan dari Bapak dan Ibu guru yang lebih senior saya butuhkan untuk perjalanan saya ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zedi Aresti, Kepala Urusan Kurikulum UPT SMP Negeri 2 13 Kota Kampar, menyatakan sangat mendukung pelaksanaan pengimbasan calon guru penggerak di sekolah kami. Dengan pelaksanaan pengimbasan ini dapat memberikan manfaat kepada guru-guru yang tidak mengikuti CGP ini. Dengan tersebut kami mengetahui hal-hal baru, teori-teori baru, sehingga kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Melni Dasmi SPD yang telah mewakili UPT SMP Negeri 2 13 Kota Kampar ini dalam pendidikan guru penggerak. Harapan kami dari pihak sekolah sangat mengharapkan teori-teori yang dipelajari dapat dipraktekkan dan dapat diterapkan kepada anak-anak, karena saya lihat teori-teori yang disampaikan sangat bagus. Apabila hal ini diterapkan, maka akan membuat pendidikan Indonesia semakin berdaya, semakin bermanfaat, dan semakin bermartabat. Kepada Ibu Melni Dasmi, tetap semangat, ikuti terus prosesnya, apapun yang terjadi, tetap laksanakan, tuntaskan untuk pendidikan Indonesia yang bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.